Oke, selamat pagi semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas mengenai saham Smart Friend. Kita akan bahas mengenai saham Smart Friend. Tapi sebelum kita bahas, ada disclaimer dulu. Jadi hal yang baru. Yang pertama, segala rekomendasi saham yang disebut, analisa yang diberikan di channel ini itu hanya bersifat memberikan pandangan semata. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Ya, walaupun orang lebih sering cari orang waktu rugi. Nah, jadi keputusan investasi itu ada di tangan Bapak Ibu masing-masing atau investor atau trader. Nah, nomor dua, semua yang terdapat dalam video ini, penyebutan nama emiten, pembahasan emiten, itu hanya sebatas opini penulis berdasarkan data. Jadi tidak ada maksud dari penulis untuk mendiskreditkan emiten tertentu dan tidak ada maksud untuk menggiring opini kepada emiten tertentu. Jadi saya nggak punya kepentingan apa-apa, murni untuk edukasi. Murni untuk edukasi. Oke? Next. Jadi kita akan bahas Smart Friend. Smart Friend belakangan lagi naik lagi nih. Lagi naik lagi. Beritanya ada apa? Berita yang beredar di market sih karena akhirnya Smart Friend mencetak laba pada kuartal 2 2020. Jadi di saat banyak emiten atau banyak perusahaan struggle di kuartal 2 2020, justru Smart Friend mencetak keuntungan. Bahkan kalau saya lihat di RTI dari 4 tahun data IPS-nya itu cuma kuartal 2 aja yang warnanya hitam, artinya yang IPS-nya positif. Sebelumnya negatif semua. Sebelumnya IPS-nya negatif semua. Jadi katanya sentimen itu, makanya harga smartphone naik. Cuma saya sih lebih lihat ke sentimen ada OWK yang mau dikonversi. Jadi OWK itu apa? OWK itu bagi Bapak Ibu yang nggak tahu, OWK itu adalah obligasi, jadi produk obligasi. Cuma dalam produk obligasi tersebut melekat hak untuk kita boleh konversi saham di harga di bawah harga pasar. Di bawah harga pasar. Nah, kalau lihat dari histori OWK sebelumnya, itu rata-rata harga pasar yang ditetapkannya 100. Nah, dan ini obligasi konversinya itu bersifat wajib. Makanya namanya OWK, obligasi wajib konversi. Jadi pemegang obligasinya wajib konversi sahamnya. Nah, tentu namanya OWK, konversi sahamnya harus di bawah harga pasar. Makanya nggak heran mungkin dinaikin dulu ketika nanti pas tanggal konversi harga pasarnya jauh di atas harga konversi. Nah, anggaplah harga konversinya 100. Sekarang mulai naik lagi. Kalau kita lihat di RUPS yang sekarang, itu salah satu agendanya itu adalah pelaksanaan, nah ini pelaksanaan OWK 2 dan pelaksanaan konversi OWK 3. Detailnya kita lihat di mana tadi? Nah, ini OWK ini OWK 2. Jadi perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan RUPS luar biasa untuk memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris guna melaksanakan konversi OWK 2014 menjadi saham baru seri C perseroan. Sesuai dengan permohonan diterima, para pemilik saham OWK, perseroan akan melakukan konversi OWK 2014 dan menerbitkan saham baru seri C sebanyak-banyaknya 30 miliar lembar saham. Jadi sebanyak-banyaknya 30 miliar lembar saham. Ini OWK 2. Nah, selanjutnya di OWK 3 pun sama. Perseroan akan melaksanakan konversi OWK 2017 dan menerbitkan saham baru seri C. Perseroan sebanyak-banyaknya 50 miliar lembar saham. 50 miliar lembar saham. Jadi ini ada dua agenda nih di RUPS. RUPS tanggal berapa ya? Saya belum lihat RUPS tanggal berapa. Dia RUPS LB yang 2020 ini. Jadi mau ada konversi OWK. Nah, konversi OWK ini pernah terjadi sebelumnya. Data yang bisa saya dapatkan itu data
konversi OEK ini 2000 berapa sih? 2019 harusnya masuk OEK 2 ya. Jadi OEK misalkan OEK 2 itu ada seri-serinya lagi. Jadi detailnya, nah ini detailnya penerbitan OEK-nya ada berapa banyak secara value. Lalu di sini, nah di sini ada yang dibilang seluruh OEK 1 telah dikonversi menjadi saham seri C sejumlah 47 miliar saham, sedangkan OEK 2 telah dikonversi menjadi saham seri C sejumlah 38 miliar lembar saham dan belum dikonversi jumlah 52 miliar saham atau senilai 5,2 triliun. Seluruh OEK 3 belum dikonversi. Nah, belum dikonversi. Oke. Jadi ada OEK 2 yang belum dikonversi, OEK 2, OEK 3. Nah, ini pemegang OEK-nya Great Vanguard, ini asing. Inilah pemegang OEK-nya. Nah, coba kita lihat by history aja. Ini anggaplah OEK 2 ya. Saya baca dulu. Ya, harus ini OEK 2. Obligasi wajib konversi 2. OEK 2 jadi pelaksanaan konversi OEK. Nah, ini bilang adapun jumlah saham hasil konversi yang telah dicatatkan adalah sebanyak 22 miliar lembar saham seri C dengan nilai nominal 100 per lembar dan pada harga pelaksanaan 100. Jadi pada harga pelaksanaan Rp100 per lembar saham. Pelaksanaan konversi OEK dan pencatatan saham berbursa efek telah dilaksanakan hari Senin 27 Mei 2019. Kita lihat grafik. 27 Mei 2019. Nah, ini. Nah, 2019 Smart Friend sempat di berapa nih? Di 2018 di 70-an, lalu dikerek hampir ke 300. Hampir ke 300, sempat stable di harga 300 juga di sini. Nah, di sini. Nah, di akhir Mei. Nah, di akhir Mei tanggal 29 ya. Ops, berarti bukan di sini. Tanggal 29 Mei 27 28. Nah, kurang lebih di sinilah. 29 Mei OWK-nya udah dikonversi. OWK-nya udah dikonversi, harganya naik, lalu sideways lalu turun. Nah, OWK ini jadi terbitnya OWK ini nggak tercatat di broker summary atau nggak tercatat di pasar nego, enggak. Jadi itu dikeluarin dari stok dari saham patopel perusahaan. Jadi nggak tercatat. Nah, kita lihat nih di masa ini yang jualan siapa? Misalkan 723 19 sampai volume besar aja deh sampai sini. 730 19. Kita lihat yang jualan siapa. Ini kita all. Yang jualan broker DR. Kita lihat DR-nya siapa. DR-nya investor asing. Jadi DR-nya DR asing. Apakah ini barang hasil OEK? Mungkin bisa jadi. Tapi bisa jadi enggak juga. Kita nggak ada yang tahu. Bisa iya, bisa enggak. Nah, sekarang kita lihat nih. Sekarang Smart Friend mau konversi OEK lagi. Harganya kena kerek lagi dari kurang lebih berapa nih? 96-an ke hampir 160. Kita lihat siapa yang jualan. Ya lagi rame 5 hari terakhir ya, 8-10. Dari 1 Agustus aja. 1. Oke. Yang jualan broker DR lagi. DR-nya kita lihat, DR-nya foreign lagi. Tapi obligasi OWK yang 2 dan 3 ini itu belum dikonversi. Masih nunggu persetujuan ROPS dulu. Jadi mungkin barang yang dijual sekarang dengan asumsi
dengan asumsi ini adalah OWK, dengan asumsi ini adalah barang dari hasil OWK, dengan asumsi barang hasil OWK, jadi ya simply DR-nya mau jualan dulu. Kenapa? Nanti akan diguyur supply lagi, barang hasil OWK lagi di harga 100 lagi. Jadi lebih baik DR-nya jualan sekarang daripada nanti OWK 2 dan 3-nya dikonversi, jumlah supply makin banyak, yang guyurnya makin banyak. Jadi ya keluar dulu deh. Kalau kita tarik coba dari tanggal hasil konversi 5/29/19, konversi yang OWK 2 sampai sekarang. Itu kita lihat. Nah, ini broker DR foreign dan jualan 26,7 juta. 26,7 juta lot lembar saham. Lot saham. Atau senilai 400 sekian miliar lah, 440 miliar, 439 miliar. 439 miliar. Nah, nextnya seperti apa buat smart friend? Buat smart friend seperti apa? Nah, seperti hukum ekonomi aja sih simpelnya. Kalau supply-nya banyak, atau gampangnya seperti ini deh. Contoh kemarin tentang masker. Tentang masker itu, banyak banget orang yang nimbunin masker. Nyetokin masker. Harganya naik dong, karena demand-nya lagi naik. Demand-nya naik, pas banget lagi naik. Sementara supply di pasarnya sedikit. Ditimbun sama beberapa orang. Nah, waktu itu karena teman saya importir, jadi dia bilang, waktu itu saya kan ada aktif di salah satu lembaga untuk bantu donasi COVID. Jadi waktu itu saya lagi cari masker. Terus teman saya importir itu bilang, Franz, lu jangan ambil masker dulu sekarang. Sabar aja, tunggu 2 minggu lagi. Nanti ada barang masuk banyak, supply-nya diguyur. Supply-nya diguyur pasti turun harga masker. Akhirnya saya tunggu. Bener ternyata datang barang banyak baru di Bandung diguyur supply masker, akhirnya harga masker turun. Dan sekarang harga masker rasanya udah nggak terlalu tinggi lagi. Nah, itu juga nanti yang terjadi di saham Smart Friend. Nggak usah beli dulu, tunggu aja. Nanti ada supply baru kok. Ada supply baru, ada barang baru. Ada supply baru, ada barang baru. Sementara demand-nya tetap. Supply makin banyak, demand-nya tetap. Harganya ya turun. Harganya turun. Jadi gimana buat saham Smart Friend, Pak Franz? Nah, sebelum gimana buat saham Smart Friend, mungkin ada satu pertanyaan yang Bapak Ibu tanya. Yang Bapak Ibu sering tanya, ini DR barangnya dari mana sih? Kok nggak habis-habis? Kok barangnya nggak habis-habis? Ya kita lihat aja historinya. Ada nggak sih dari tahun 2001 DR beli barang? Kita lihat. Nggak ada sama sekali historinya DR beli barang. Ini di value. DR beli barang ada sih, tapi cuma 2,1 juta lot DR foreign ya. 2,1 juta lot. Sementara dia bisa jualan 28,2. Bisa dua kemungkinan. Bisa pindah broker, bisa, atau bisa barang yang dijual adalah barang OWK seperti dugaan di awal. Jadi bisa terjadi kemungkinannya seperti itu. Jadi terus gimana buat saham Smart Friend? Buat saham Smart Friend dengan dengan asumsi dan seharusnya harga, nanti kita lihat deh, biasanya ada press release-nya. Press release seperti ini. Harga pelaksanaannya berapa? Kalau harga pelaksanaannya 100, misalkan Smart Friend di bawah 100, beli aja buat trading. Tentu orang punya banyak di harga 100, tentu mau jual tuh. Jual di harga di atas 100. Ya kan? Make sense. Atau bisa juga, jadi jangan telan mentah-mentah juga. Jangan telan mentah-mentah di harga 100, beli aja, makan kanan terus, simpen terus, pasti naik kok. Enggak juga. Kalau ternyata mereka yang pegang OEK jual di bawah 100, ya mereka rugi, cuma kan dapat uang. Jadi bisa segala kemungkinan terjadi. Jadi
Jangan overconfidence. Jangan overconfidence di bawah 100, haka, simpen, simpen, simpen. Jangan terlalu seperti itu juga. Jangan greedy lah, itu kan udah masuk greedy. Jadi walaupun kita tahu nih big playernya atau mayoritas supply-nya di harga average 100, kita jangan greedy juga. Jangan greedy juga. Seperti itu. Jadi buat yang pegang smart friend, sebenarnya kalau mau cut loss pun udah tinggal 12 poin lagi ke 100, agak nanggung. Tapi kalau saran saya jangan average down juga. Jangan average down juga. Cut loss ya saya agak susah kalau mereka nyuruh orang untuk cut loss. Ya balik lagi aja ke smart. Bapak Ibu masuk smart trend, tujuannya ngapain? Goalnya seperti apa? Tujuannya ngapain? Goalnya seperti apa? Cuma dari saya ya analisanya kurang lebih seperti ini. Apakah smart trend layak untuk investasi? Saya nggak tahu. Cuma kalau saya lihat dari laporan keuangan dari RTI sekilas aja, saya sih nggak tertarik investasi di saham smart trend. Kalau trading mungkin saya tertarik, tapi nanti mungkin kalau harganya udah ke berapa nih? 94-an, 90-an mungkin saya minat lagi trading-trading di situ. Tapi kalau di harga sekarang ini sama aja nangkep pisau jatuh. Jadi saya lebih baik tahan dulu, tahan nggak beli dulu, santai aja, pelan-pelan aja. Kita tunggu dulu hasil RUPS seperti apa. Hasil RUPS seperti apa dan pelaksanaan konversinya di harga berapa? Harusnya di harga 100 sih. Oke, mungkin dari saya itu ya tentang smart friend. Tentang smart friend. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat dan kita bisa ngerti lah apa yang sedang terjadi di balik saham smart friend. Sampai jumpa di video selanjutnya dan silakan tuliskan bagaimana menurut Anda saham smart trend ini. Oke, thank you. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.